Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita belajar IPA kelas 9. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pewarisan sifat, bab pewarisan sifat. Bab ini terdiri dari tiga bagian utama. Ada tentang materi genetik, ada tentang hukum Mendel, lalu ada tentang kelainan genetik. Nah, di video ini kita akan membahas tentang hukum Mendel. Oke, apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel ini adalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Bagaimana sebenarnya pewarisan sifat itu terjadi? Hukum ini dibuat atau ditemukan oleh Gregor Mendel, seorang ilmuwan biologi dari Austria. Nah, Gregor Mendel dia meneliti tentang pewarisan sifat. Untuk penelitian ini, Mendel melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Oke, yang mana yang kacang ercis? Kacang ercis itu tanaman yang berbentuk seperti ini. Oke, mungkin kalian pernah menemukannya. Kacangnya, oke, bentuknya kayak gini, warna hijau kacangnya. Meskipun nanti juga ada kacangnya yang berwarna kuning. Kemudian bunganya berbentuk mirip kupu-kupu seperti ini. Biasanya dalam satu tanaman itu ada banyak sekali untayan-untayan kacangnya. Ketika dia berbunga, ada banyak sekali bunga yang dihasilkan. Terus, kenapa Mendel memilih kacang ercis? Yang pertama, ini jenis kacang yang mudah tumbuh. Kadang-kadang tumbuhnya di semak-semak. Yang kedua, kacang ini berumur pendek. Terus yang ketiga alasannya, kacang ini mudah melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Bunganya adalah bunga yang sempurna. Dan dari bentuk bunganya, kacang ini mudah sekali untuk disilangkan. Terus kemudian keturunannya banyak dan bervariasi. Bervariasi maksudnya itu ada banyak sekali jenis kacang ercis. Jenisnya bisa dibedakan berdasarkan warna bunga. Ada yang warna putih, ada yang berwarna ungu. Ada juga perbedaannya terletak pada letak bunga. Ada bunga yang terletak di tengah-tengah, di ketiak daun. Ada juga bunga yang terletak di ujung tanaman. Kemudian variasi berikutnya bisa dilihat dari warna kacangnya. Ada yang kacangnya warna hijau, ada juga yang kacangnya warna kuning. Atau warna kulit kacangnya. Ada juga yang warna hijau, ada juga yang berwarna kuning. Terus ada juga variasi lainnya dari bentuk kulit kacang. Ada yang kulit kacangnya datar, ada yang kulit kacangnya bergelombang. Kemudian bentuk kacang di dalamnya juga ada dua jenis. Ada yang bulat mulus, ada yang bulat tapi keriput. Oke? Karena begitu banyak variasi dari kacang ercis, maka ini jenis tanaman yang paling menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Oke? Terus bunganya bunga sempurna. Karena bunga sempurna, maka mudah untuk melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Ini alasan Mendel untuk memilih kacang ercis. Nah, seperti yang tadi udah bilang, hukum Mendel ini menerangkan bagaimana sebenarnya proses pewarisan sifat itu terjadi. Oke, sebelum kita bahas bagaimana bunyi hukum Mendelnya, seperti apa hukum Mendelnya, kita bahas dulu hal-hal penting dan istilah-istilah penting yang nanti akan kita temukan. Yang pertama, induk akan mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Gen itu dilambangkan dengan huruf. Gen adanya di dalam kromosom. Pada video lain yang berkaitan sama materi genetik, itu nanti kita udah membahas uh, apa itu gen. Gen terdapat di dalam kromosom yang ada di dalam inti sel. Nah, gen, agar lebih gampang, gen itu dilambangkan dengan huruf. Ada dua jenis hurufnya. Ada huruf besar atau huruf kapital dan ada huruf kecil. Huruf kapital itu menunjukkan gen dominan, gen yang bersifat dominan. Oke? Sifat dominan itu berarti sifat kuat. Sementara huruf kecil itu menunjukkan gen yang bersifat resesif atau lemah. Ketika yang bersifat kuat bertemu dengan yang bersifat lemah, yang bersifat dominan ketemu dengan resesif, maka sifat yang muncul, oke, itu adalah sifat yang dibawa oleh gen dominannya. Contoh, misalkan, gen bunga warna ungu kita lambangkan dengan U besar, sementara gen bunga warna putih kita lambangkan dengan U kecil. Ini berarti yang warna ungu itu sifatnya dominan, sementara yang warna putih itu sifatnya adalah resesif, karena warna putihnya dilambangkan dengan U kecil. Nah, ketika mereka bertemu, ketika mereka bergabung, maka sifat yang muncul atau warna yang muncul adalah warna ungu.
huruf U besar dan U kecil ini nanti kita sebut sebagai alel. Masing-masingnya ini kita sebut sebagai alel. Kemudian ada istilahnya nanti kita temukan genotip. Genotip itu adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Dan setiap sifat itu memiliki genotip yang terdiri dari 2 huruf atau memiliki alel sepasang. Contohnya misalkan genotipnya bisa U besar U besar. Ketika kita punya gen U besar sama U kecil, maka genotip yang dimiliki oleh sebuah tanaman itu bisa U besar U besar. Ini menunjukkan kalau tanaman itu memiliki sifat bunganya warna ungu. Oke? Bisa juga nanti U kecil sama U kecil. Nah, genotip U kecil ini menunjukkan kalau sifatnya adalah bunga warna putih. Nah, kalau kita campur U besar sama U kecil, genotip U besar U kecil ini akan menunjukkan warna ungu. Kenapa? U besar itu membawa sifat warna ungu, U kecil membawa sifat warna putih. Nah, karena yang besar itu nanti sifatnya dominan, maka sifat yang muncul adalah warna ungu. Sifat pada gen resesif itu nanti akan tertutup oleh sifat yang dibawa oleh gen dominannya. Oke? Terus yang alelnya sejenis, ini nanti kita sebut sebagai genotip yang homozigot. U besar kita sebut homozigot dominan, U kecil kita sebut sebagai homozigot resesif. Sementara yang alelnya berbeda, satu besar satu kecil, ini nanti kita sebut sebagai genotip heterozigot. Oke? Terus istilah berikutnya adalah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang dapat diamati, sifat yang terlihat dari luar. Nah, kalau di sini yang kita sebut fenotip adalah warna bunganya ini. Warna ungu dan warna putih ini yang kita sebut sebagai fenotip. Jadi kita punya 2 jenis fenotip di sini. Sementara genotipnya terdiri dari 3 jenis. U besar, U besar, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Ini kita sebut genotip. Sementara warna yang kelihatan dari luar ini, warna ungu dan warna putih kita sebut nanti sebagai fenotip. Kemudian ada istilahnya parental atau induk. Ini adalah individu yang kita kawinkan. Kita sebut sebagai induk. Kemudian masing-masing induk ini nanti akan menghasilkan gamet. Apa itu gamet? Gamet adalah istilah untuk sel kelamin jantan atau sel kelamin betina yang nanti akan membawa setengah dari sel induk, setengah dari gen induk. Kenapa cuma setengah? Karena dalam proses pembentukan gamet ini terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas. Oke? Sehingga hukum Mendel ini sering juga nanti disebut sebagai hukum segresi. Apa maksud pemisahan alel? Misalkan ada induk yang memiliki genotip U besar, maka gametnya nanti kedua alelnya ini dipisahkan. Sehingga nanti setiap gamet akan membawa gen U besar. Kalau genotip induknya U kecil, maka setiap gamet akan membawa alel U kecil. Kalau genotip induknya adalah U besar, U kecil, maka akan ada 2 jenis gamet yang dihasilkan. Ada gamet yang membawa alel U besar, terus ada gamet yang akan membawa alel U kecil. Oke? Kemudian nanti ada istilah filial, atau kita namakan nanti dengan F, yang berarti keturunan. Keturunan ini adalah hasil perkawinan antara gamet jantan dengan gamet betina. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama kita akan membahas persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid ini artinya kita melakukan persilangan terhadap 2 individu dan kita hanya mengamati satu sifat saja dari individunya. Misalkan kita menyilangkan antara kacang ercis yang berbunga ungu dengan kacang ercis berbunga putih. Jadi kita hanya mengamati warna bunganya saja. Hanya satu sifat yang kita amati, yaitu warna bunga. Ada 2 jenis, ada yang berwarna ungu dengan genotip U besar, kita silangkan atau kita kawinkan dengan kacang ercis yang berwarna putih. Genotipnya U kecil. Nah, individu yang kita silangkan itu nanti kita sebut sebagai parental atau P1. Masing-masing induk nanti akan menghasilkan gamet. Yang berwarna ungu, gamet yang dihasilkannya itu akan membawa alel U besar. Yang berwarna putih, yang bunganya berwarna putih akan menghasilkan gamet yang akan memiliki alel U kecil. Oke? Ketika kita kawinkan, maka akan dihasilkan anak dengan genotip U besar, U kecil.
tinggal kita gabungkan alel yang dibawa oleh gamet jantan dan gamet betina. Nah, yang individu yang dihasilkan, anak yang dihasilkan dari hasil persilangannya kita sebut nanti sebagai F1. Karena U besar itu bersifat dominan, maka warna bunga yang akan muncul di sini itu nanti adalah bunga berwarna ungu. Oke? Terus kalau seandainya F1 ini kita silangkan sesamanya. Bunga U besar U kecil ini kita silangkan dengan bunga U besar U kecil. Oke? Maka nanti gamet yang dihasilkan oleh masing-masing induk itu akan terdiri dari dua jenis. Ada gamet dengan U besar dan ada gamet yang membawa alel U kecil. Bunga ungu yang di sebelah kanan juga memiliki gamet yang sama. Ada dua jenis gametnya. Ada gamet yang membawa alel U besar dan ada gamet yang membawa alel U kecil. Nah, ketika kita silangkan, maka akan ada beberapa jenis genotip yang dihasilkan. Yang pertama, ketika U besar ini kita kawinkan dengan gamet U besar, maka genotip yang dihasilkan nanti adalah U besar U besar. Kalau U besar ini kita kawinkan dengan U kecil, maka genotip yang dihasilkan adalah U besar U kecil. Terus kemungkinan berikutnya, ketika U kecil ini kita kawinkan dengan U besar, maka genotip yang dihasilkan nanti juga U besar U kecil. Setiap alel yang berupa huruf kapital selalu ditulis duluan. Dan terakhir, kemungkinannya, kalau gamet dengan alel U kecil kita kawinkan dengan gamet U kecil, maka akan dihasilkan anak dengan genotip U kecil U kecil. Oke? Jadi ada 3 jenis genotip. Dari 4 buah kemungkinan, ada 3 jenis genotip yang dihasilkan. U besar 1 buah, U besar U kecil 2 buah, dan U kecil 1 buah. Nah, kalau kita lihat warna masing-masingnya, yang U besar itu berarti warna ungu, yang U besar U kecil juga berwarna ungu karena U besarnya bersifat dominan, sementara U kecil itu akan berwarna putih. Oke? Ada 2 jenis fenotip yang nanti dihasilkan. Bunga ungu dan bunga putih. Nah, kalau kita bandingkan rasionya, maka rasio genotip untuk F2 yang dihasilkan itu nanti adalah 1-2-1. 1 buah U besar, 2 buah U besar U kecil, dan 1 buah U kecil. Sementara perbandingan rasio fenotipnya, warna bunganya, oke, itu adalah 3:1. 3 buah bunga yang berwarna ungu dan 1 buah bunga yang berwarna putih. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Masih persilangan monohibrid dominan. Sekarang kita silangkan kacang dengan kulit polong yang datar dengan kacang yang kulit polong bergelombang. Ini maksudnya, ini kulitnya datar, ini kulitnya bergelombang. Nah, kacang induk dengan kulit datar itu punya genotip kita misalkan D besar. Sementara kulit bergelombang itu D kecil. Nah, karena yang kulit datar membawa gen D besar, hurufnya kapital, maka yang kulit datar ini adalah yang dominan. Sementara yang kulit bergelombang ini adalah gen resesif. Oke? Masing-masing induk nanti akan menghasilkan gamet. Ini menghasilkan gamet D besar, oke? Sementara yang kulit bergelombang menghasilkan gamet D kecil. Nah, ketika kedua gametnya kita kawinkan, maka anak yang akan dihasilkan atau filial yang dihasilkan itu akan memiliki genotip D besar, D kecil. Dan karena D besar itu bersifat dominan, kulit datar bersifat dominan, maka F1 yang dihasilkan ini nanti merupakan kulit datar. Oke? Kacang dengan kulit polong yang datar. Nah, kalau kacang kulit datar hasil perkawinan tadi kita silangkan sesamanya. F1 ini kita silangkan sesamanya. Masing-masing D besar D kecil dan D besar D kecil. Kita nggak pakai gambar ya di sini ya, biar nanti lebih besar space di bawahnya. Maka masing-masing akan menghasilkan 2 jenis gamet, yaitu gamet yang membawa alel D besar dan gamet yang membawa alel D kecil. Yang di sebelah kanan juga sama. Gametnya adalah 1 D besar dan 1 D kecil. Kalau kita silangkan D besar sama D besar, lalu kemudian D besar D kecil D besar, D kecil, maka kita akan hasilkan 4 buah anak. Oke? Atau menyilangkannya atau mengawinkannya bisa menggunakan tabel biar lebih gampang. Yang atas ini merupakan gamet yang dihasilkan oleh yang pertama, D besar, D kecil, D besar, D kecil.
Sementara D besar D kecil yang di sini, ini merupakan gamet yang dihasilkan oleh induk yang kedua, D besar D kecil. Nah, ketika kita kawinkan, maka kita tinggal mengisi tabel-tabel yang ada di sini. Oke? Tinggal mengisi sesuai dengan siapa di kiri dan di atasnya, sesuai dengan baris dan kolomnya. Nah, yang pertama, tabel ini nanti akan berisi D besar, D besar. Oke? Yang sifatnya datar. Kulitnya datar. Terus kemudian ini merupakan penggabungan antara D besar dengan D kecil. Karena D besar itu dominan, karena kulit datar itu dominan, maka sifat yang muncul di sini adalah kulit datar. Terus tabel yang ini nanti akan diisi oleh D besar, D kecil. Dan yang terakhir nanti akan diisi oleh D kecil, D kecil. Ada 3 buah kulit datar dan ada 1 buah kulit yang bergelombang. Sehingga kalau kita buat perbandingan rasio genotipnya, D besar D besarnya ada 1, D besar D kecilnya ada 2, dan D kecilnya ada 1. Ada 3 jenis genotip yang dihasilkan. Terus untuk perbandingan rasio fenotipnya, sifat yang muncul fenotipnya cuma ada 2, datar dan bergelombang. Kulit datar ada 3 buah, sementara kulit bergelombang ada 1 buah, sehingga perbandingannya 3:1. Oke, ini persilangan monohibrid dominan. Ketika sifat dominan bertemu dengan sifat resesif, maka fenotip yang muncul itu adalah yang dominan. Kulit datar dominan, kulit bergelombang resesif. Ketika dicampur D besar sama D kecil, maka sifat yang muncul adalah kulit datar. Oke? Nah, selain ada persilangan monohibrid dominan, berikutnya ada yang disebut dengan persilangan monohibrid intermediate. Apa itu intermediate? Apabila gen dominan dan resesif bertemu, maka akan dihasilkan sifat yang baru atau sifat antara. Apa maksudnya? Contohnya ini. Kalau kita menyilangkan bunga, ini ada namanya bunga pukul 4, Mirabilis jalapa namanya. Disebut bunga pukul 4 karena pada pukul 4 sore, setiap pukul 4 sore, dia menguncup bunganya. Oke? Ada 2 jenis bunganya, bunga warna merah dan bunga warna putih kita silangkan. Yang warna merah M besar, dan warna putih M kecil. Nah, pada persilangan monohibrid intermediate, perbedaannya sama yang dominan. Ketika kita campur M besar dengan M kecilnya, maka warna yang muncul adalah warna baru. Warna antara atau warna pencampuran di antara keduanya. Merah, kalau putih kita campur, maka akan jadi apa? Akan jadi merah muda atau pink. Oke? Sehingga nanti ketika ada genotip M besar dan M kecil, yang muncul bukan warna merah. Kalau monohibrid dominan, yang dominan yang muncul. Tapi kalau pada monohibrid intermediate, yang muncul adalah pencampuran keduanya. Oke? Ini bunga warna merah M besar, bunga warna putih M kecil. Masing-masing bunga, masing-masing induk akan menghasilkan gamet. Yang bunga merah itu menghasilkan gamet M besar, yang bunga putih akan menghasilkan gamet dengan alel M kecil. Ketika keduanya kita gabungkan, maka filial atau anak yang dihasilkan akan memiliki genotip M besar M kecil. Nah, karena ini adalah persilangan monohibrid intermediate, maka sifat yang muncul adalah sifat yang baru. Warna baru yang muncul, pencampuran antara merah sama putih. Sehingga yang muncul adalah bunga warna pink. Oke? Atau bunga berwarna merah muda. Nah, ini perbedaannya dengan monohibrid dominan. Pada monohibrid intermediate yang muncul adalah warna baru atau sifat baru yang merupakan pencampuran antara 2 sifat induknya. Nah, kalau masing-masing ini kita campurkan lagi. Kalau anak yang dihasilkan pada filial 1 ini kita silangkan lagi, kita kawinkan antar sesamanya, maka masing-masing akan memiliki genotip M besar M kecil dan M besar M kecil. Masing-masing induk nanti akan menghasilkan gamet M besar dan M kecil. Oke? M besar dan M kecil. Ada 2 jenis gamet yang dihasilkan. Nah, kalau kita silangkan masing-masingnya, kita nyilangkannya pakai tabel lagi. Oke? Ini yang gamet yang pertama, M besar dan M kecil. Ini gamet yang untuk induk yang kedua juga M besar dan M kecil. Ketika kita kawinkan, maka yang pertama yang dihasilkan adalah M besar dengan M besar, warnanya merah.
Terus yang kedua yang dihasilkan adalah M besar, M kecil. Warnanya merah muda karena pencampuran antara merah dengan putih. Terus kemudian yang ketiga yang dihasilkan adalah M besar dan M kecil, warnanya juga merah muda. Dan yang terakhir dihasilkan genotip M kecil, M kecil. Ini variasi anak yang dihasilkan. Sehingga perbandingan rasio genotipnya 1, 2, 1. M besar M besarnya 1 buah, M besar M kecilnya 2 buah, dan M kecil M kecilnya 1 buah. Nah, yang membuatnya berbeda dengan monohibrid dominan itu adalah perbandingan rasio fenotipnya. Kalau tadi pada dominan cuma ada 2 fenotip yang dihasilkan, kalau pada monohibrid intermediate fenotipnya ada 3. Ada merah, terus ada merah muda, dan ada putih. Oke, merahnya ada 1 buah, merah mudanya ada 2 buah, dan putihnya ada 1 buah. Sehingga perbandingan fenotipnya 1, 2, 1. Oke, ini yang kita sebut dengan persilangan monohibrid intermediate. Ada 2 jenis persilangan monohibrid, ada yang dominan, ada yang intermediate. Perbedaannya, kalau dia monohibrid dominan, ketika bertemu gen dominan dengan gen resesif, maka sifat yang muncul adalah sifat yang sesuai dengan gen dominan. Tetapi kalau pada monohibrid intermediate, ketika ketemu gen dominan sama gen resesif, maka yang muncul adalah sifat baru yang merupakan sifat antara keduanya. Sifat pencampuran keduanya. Merah dicampur putih, nanti menjadi merah muda. Oke? Kita cukupkan dulu video kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan ngebahas tentang hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Masih membahas hukum Mendel, tapi untuk 2 sifat yang kita gabungkan. Mungkin warna bunga dan bentuk kacang. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.